beberapa pengamat mengatakan bahwa suatu karya di koleksi itu paling tidak meliputi tiga hal ya, meliputi tiga hal sehingga suatu lukisan itu dikoleksi. Pertama memang karyanya ya, bagaimana kualitas karya, bagaimana karya itu dibuat, bagaimana karya itu menampilkan sisi-sisi artistik ya, itu pertama. Nah yang kedua adalah tentang bagaimana sang seniman itu menjalin koneksi, menjalin artwork, menjalin relasi, hubungan dengan infrastruktur seni yang lain. Terus juga akan melihat persona atau kepribadian seorang pelukis itu. Ini memang beda ya. Kalau mengkoleksi lukisan hanya sekedar mengisi ruangan ya, misalnya untuk interior lah, misalnya hotel ya, hotel daripada dindingnya kosong ya, yang penting diisi. Ya, itu bisa aja sih diisi oleh lukisan-lukisan yang dikerjakan oleh AI. Kan sekarang kan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan seperti itu kan tidak hanya berhenti pada bagaimana membuat file digital, image digital ya, JPEG dari hasil dari AI, tetapi sekarang bahkan bisa membuat melukiskan secara nyata ya, secara manual dalam tanda petik ya, manual itu hubungannya dengan tangan. Melukiskan secara nyata karena sekarang sudah udah lama sih sebenarnya. Saya sudah membaca cerita ini sejak Dan Brown menulis novel, apa judulnya lupa karena saya saking banyaknya membaca Dan Brown ya, banyak sekali novelnya. Itu sudah membahas tentang lukisan yang dikerjakan oleh robot, oleh AI, oleh kecerdasan buatan. Nah, ketika filenya dibuat misalnya dengan sekarang yang paling ramai kan Bing itu ya, yang saya pakai untuk membuat thumbnail ini, itu pakai AI juga dengan Bing, bing.com. Nah, sekarang itu dimasukkan ke dalam robot pelukis itu ya, yang dia bisa mengerjakan sendiri ya. Ada yang satu seperti tangan gitu ya, menggores-gores menggores-gores cat gitu ya. Tapi ada juga yang seperti print juga ya, bahkan bisa membuat mural dinding gitu ya. Nah, apakah seperti itu akan menggeser pelukis? Jawabannya tidak juga, karena tadi ya, kalau lukisan itu dicari, dikoleksi, tidak sekedar mengkoleksi karena bentuknya, tetapi juga karena ini sopo toh, kan memiliki seniman, karya seniman tertentu adalah suatu kebanggaan ya, karena itu catatan suatu budaya, catatan peradaban suatu umat manusia. Nah, maka tentu tidak tergantikan ya, iki karyane sopo ya. Contoh lah, kita punya dua karya yang sama persis ya, misalnya yang satu karyanya siapa, taruhlah Afandi misalnya. Yang satu karya Afandi asli, yang satu karya bukan Afandi tapi mirip Afandi misalnya ya. Yang bukan asli lah, bukan palsu lah, memang disebutkan itu karya yang nama dia. Ya tentu kita milih yang Afandi. Kenapa ya? Karena ada satu persona, ada satu kekhasan yang tidak dimiliki oleh yang lain ya, yang tidak dimiliki, yang tidak tergantikan oleh AI. Ini karya AI semua gitu. Nah, tadi kalau lukisannya itu hanya sekedar untuk memajang, mengisi interior, misalnya suatu hotel lah butuh pajangan daripada kosong gitu ya, ya udah pakai AI aja nggak apa-apa kan, pakai print gitu ya, di desain, di print gitu. Jadi